Jadi menurut Bapak seluruh umat Islam itu termasuk Pak Prabowo anjing? Anjing juga. Masya Allah, keren banget. Karena dia tidak bermoral. Dia tidak bermoral. Pak Prabowo, Supaya kau tahu. maaf. Bapak Yang Prabowo rekam, maaf ya. Kasih tahu dia juga anjing. Pak Prabowo, Bapak Yang ini record. mengatakan, ya silakan direkod teman-teman, direkam. Pak sekali lagi katakan, menurut ajaran Bapak seluruh umat Islam itu binatang, termasuk Pak Prabowo. Silakan Pak, ulangi lagi Pak, biar kami tahu Yang bagaimana masuk ajaran Anda. Islam itu juga anjing. Karena apa? Mereka tidak bermoral. Oke. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman. Ya, Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Iya, silakan. Terima kasih Ibu. Saya tambahkan tadi teman saya tadi yang Mana sudah- Pak? Bapak mau nambahin rasa sakit hati lagi saya, nanti Bapak tinggalin saya habis itu. Iya ya, begini Bu. Jadi tadi Ibu punya penyampaian mengenai kelahiran kami punya Sang Juru Selamat. Iya. Ibu buka di Sisila itu ada Iya. Di mana? ada 14 keturunan. Yang mana Pak? Yang Matius atau yang Lukas? Iya, yang Sisila itu baca di Matius mungkin. Di Matius. Iya. Kenapa ada 14? Apa kaitannya dengan pertanyaan saya bahwa Yesus anak kandung Yusuf atau pertama bukan? itu, iya, 14 keturunan. Iya. Dan yang kedua lagi ada 14 keturunan. Dan yang ketiga ada 14 keturunan. Mulai dari Adam sampai di Abraham. Abraham sampai di Daud. Daud sampai di pembuangan ke Babel, Seltel. Baru Seltel sampai di, jadi yang punya Yusuf itu Seltel dengan Serubabel. Apa sih Pak? masuk Nggak ngerti ke- Pak. Saya nggak ngerti. Saya nggak minta penjelasan tentang Seltiel karena kalau Bapak masuk ke situ nanti Bapak babak belur. Soalnya saya tahu ada masalah di situ Pak. Itu sudah Ibu. Itu jalurnya Bu. Jalurnya kalau Ibu mau Oke, tahu. Bapak coba dengar saya bicara baik-baik ya. Bapak, kalau Bapak menjelaskan tentang sisilah Yesus, justru Bapak akan masuk ke pusaran permasalahan yang lebih besar. Justru Karena itu saya- Bu. Ntar dulu, sabar. Kalau Ibu berpikir secara moral, berarti Ibu nanti bisa tahu. Kami Sabar punya, Pak. Pak, dengerin saya boleh kami punya, nggak? tidak Bu. Kami umat Kristen itu harus berpikir secara moral, bukan kita main tebak-tebak. Saya Tidak. nggak ngajak nebak-nebak kok di sini. Bapak kok nuduh saya ngajak? Itu Emang kita lagi main berpikir kuis moral. Pak, Jadi, nebak-nebak. Kalau Ibu mau tahu harus Justru dari oke, Sisila dulu, secara dari belakang moralitas, dulu, Bu. secara moralitas, Iya. bisa nggak sisilah ke Bapak tiri disematkan? Iya. Yusuf Bisa. sebagai bapak tiri Bu. Yusuf sebagai bapak tiri. Kalau dia Karena- bapak tiri, bisa tidak sisilah seorang anak tiri ke bapak tiri bisa nggak disematkan? Itu bermoral nggak kayak gitu? Justru itu perencanaan dari sang Kamu nggak berpikir secara moral? Secara kaidah Iya. moralitas, boleh tidak anak tiri itu disematkan nasabnya ke bapak tiri secara moral loh? Karena moral itu etika. Sopan tidak? itulah etika. Hah? Boleh menipu etikanya gitu? itu, Bu. Boleh berbohong Bukan begitu? menipu. Itu skenario. Ibu mengerti skenario? Skenario saya tahu Untuk Pak. Saya tahu skenario. Karena saya pernah main Untuk film ju- walaupun nggak jadi tayang, judulnya Berada ya, Dalam betul, Ibu Kubur. dengar dulu, Ibu dengar dulu. Justru masuknya juru selamat ke dunia harus pakai skenario. Sang saya lagi nggak pencipta nanya, sudah Pak. membuat. Kalau Sebenarnya Ibu itu, tidak tahu, Ibu tidak tahu sejarah ini berarti Ibu belum Saya tidak kuasai tanya Bu. sejarah Tuhan. Saya tanya sisilah Justru Tuhan, itu. Pak. Kami Saya tak punya ada kitab masalah. suci itu. Saya Ya, tak ada kami punya masalah kitab dengan suci Bapak itu. punya skenario Tuhan. Saya tak ada masalah. Oh, Saya berarti cuma Ibu punya main masalah dengan sisilah Yesus. Itu sih Ibu main kutak-katik saja. Kalau Ibu sampai Saya tidak kutak-katik, saya bertanya toh. justru itu karena kami punya kitab suci berpikir secara moral. Secara moralitas saya bertanya sama Bapak. Secara moralitas Loh. itu kalau bukan Bapak kandung, lalu disematkan secara Iya. nasabnya bukan ke Bapak kandung, itu punya moral atau tidak itu? Itu kan Ibu berbohong. baca di kerajaan. Ibu baca di kitab lama apa Kodeks Vatikanus itu Bu. Kenapa apa? Bapak suruh saya baca Kodeks Vatikanus? Kenapa bukan Justru itu Kodeks Tetua? Tadi Ibu bilang keturunan Raja Daud. Bapak, Betul atau tidak?
Beta sedang belajar bahasa Papua karena beta suka bahasa Papua. Jadi mohon maaf kalau beta salah. Ya. Kalau ibu Karena tidak memahami ini, karena saya berarti ibu tidak ibu tidak memahami yang ibu bicarakan. Mengerti? Memang saya tidak Justru memahami. Bagaimana justru saya pada memahami latar- Bapak Tiri punya nasab sampai ke Bapak Tiri? latar belakang ini yang kau harus tahu, baru bisa Latar belakang anda yang masuk di mana? forum yang ini. Dia adalah anak Daud, Yusuf. Mengerti? Yusuf adalah berarti anak dia Daud. anak Daud. Ya, Ya, sudah, jelas. alhamdulillah. Alhamdulillah diakui ternyata Yesus itu punya bapak kandung, teman-teman. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bapak dulu ya. Ah, terus Alhamdulillah. ibu baca Ya, sudah. ibu jangan tepuk tangan, ibu baca kelahiran Yesus Kristus di Yohanes atau Matius. Kan ibu tadi sudah bilang toh. Kalau Bapak sudah bilang dia punya bapak kandung, kenapa saya harus baca lagi sesuatu yang saya sudah tahu jawabannya? Itu Bapak sudah Yusuf. akui. Itu Yusuf. Yusuf. Kenapa Yusuf? Ya dia kena kelahiran keturunan dari Daud. Iya, betul. Dia genetiknya kan di bumi, bukan di Betul. Dan surga. ternyata Yusuf anaknya Yesus. Yang punya Bapak genetik, Yesus. yang punya genetik surga itu Allah Bapa punya anak yang Tuhan Yesus. Genetik Ngerti? surga. Bapak saya bingung ini Yesus anak Tuhan atau anak manusia? Udah Rifa diam dulu. Udah Rifa. Dengar dulu. Yang punya anak itu Allah Bapa. Kalau Yusuf, Daud, mengerti? Dia Yusuf itu Bapak Tiri. Iya, Mengerti? Uni ini nggak mengerti Bapak. Terus Injili terus. Wah, ini gawat ini. Gawat ini. Injili terus Pak, Injili. Ibarat domba hutan, domba yang liar di hutan. Kita bawa ke laut untuk makan Iya, saya mau. rumput di Bapak padang. ini dari tadi tidak menjawab, hanya muter-muter terus. Ngerti Beta kan, mau Ibu? bertanya Beta mau bertanya sama kakak. Iya, Boleh. tanya, Bu. Boleh. Tanya, Bu. Itu Yesus punya Ya. bapak kandung atau tidak? Ibu baca di Yohanes pasal 1 itu, pasal 1 kelahiran Yohanes. Baca. Pasal 1. Oke. Kalau saya bicara secara biologis terang-terang, saya bukan malu. Tidak saya ada bicara, masalah. Yang penting jujur. Pertanyaan saya belum dijawab. Itu Yesus punya bapak kandung kalau atau saya tidak? bicara genetik, kalau ibu tidak bisa heran. Ya tidak boleh heran. Karena Masalah dia genetik sebut- itu ada kaitan dengan sperma. Ya itu sudah, dia nanya itu. Sperma Itu itu terusan karena dia sendiri mengaku anak Allah. Anak Allah. Mengerti? Kalau saya bicara genetiknya, Iya, kita genetik bertanya Allah itu tentang tidak bisa heran. Kalau Tidak genetik boleh Daud heran. itu tidak bisa heran karena Daud itu Yusuf punya. kakak. Bapak, Adik mau dia tanya punya. sama kakak tenang dulu. Kakak. Kalau Yusuf itu orang tuanya di Kakak. Daud, makanya keturunan Daud karena lahir secara biologis di dunia. Agak Mengerti? ngerti ini. Injili lah Bapak. Uni Rifa ini Injili dulu. Kakak. Ya. Pintar dia. Injili dulu. Kakak dengar Injil dengar dulu. adik dulu kakak. Kakak dengar Iya, adik. dengar dulu. Dengar Bu. Nah, pertanyaan adik itu gampang. Adik tanya sama Silakan, kakak. Bu. Yesus punya bapak kandung atau tidak? Kenapa kakak Memang. tidak menjawab ke situ? Adik rasanya pengen Itu cari sudah makanan, baca pengen di- makan ini. Kakak bagaimana kakak ini menjawab adik? Kami punya kitab tadi yang ibu baca tuh. Data akurat itu ada itu tuh. Tidak tersembunyi. Kakak, adik bertanya sekali lagi kakak. Yesus itu punya bapak Jauh. kandung atau tidak kakak? Atau ini kayak kambing liar yang kita mau kasih ke laut ini kau. Jadi ibu coba lihat baca biar nanti bisa mengerti. Ya sudahlah. Ya udah anggaplah saya tidak mengerti tidak masalah. Saya jadi Islam saja sudah. mengerti. Jangan jadi Kristen. Saya tidak perlu dah mengerti kalau kakak tidak mau mengajarkan saya Ini sudah. sudah Kalau kakak kita tidak mau bilang, menjelaskan kepada susah. saya, kepada beta. Beta juga tidak memaksa kakak menjelaskan kepada beta. Kami berpikir secara moral, kan Nasrani itu berpikir secara moral, Bu, bukan Secara kotak-katik moralitas seperti kalau itu. dia bukan bapak kandung, bagaimana mungkin bisa Justru dikatakan itu? Wah, kau menguasai oh, materi Bapak. dulu, menguasai materi. Baru Anda bisa Kakak mengerti jangan karena kami begitu. punya Kakak kita saya bukan sudah wahyu, berdiskusi dengan para mengerti. pendeta.
Saya bertanya, Wah. ini tuh membuat mereka Mana kesulitan. datanya kalau kau bicara dengan pendeta? Mana datanya? Kakak Mana lihat di datanya? YouTube, cari nama Uni Rifa, sudah. Lepas tidak bisa. Bapak Cari ini nama Uni pendeta, Rifa, Kak. kakak kan terpesona melihat Mana saya. kasih pendetanya mana? Pendeta yang kau bicara, kau. Bapak ini pendeta kak? Aku tanya dulu. Pendeta Esra Soru. Esra Soru. Ah. Mana dia Bapak ini fotonya? pendeta, Mana Kak, di gambarnya? Papua, Bapak ini pendeta atau pendusta kah? Mbak, kakak tengok di situ Uni Rifa melawan Esra Soru, sudah. Pindah apa? Memang kamu ini. Lihat itu nama itu. Kakak kan bisa tengok. Saya bukan tulis. Saya Kakak bukan bisa tulis tengok pendeta di situ. toh. Iya, kakak bisa tengok Uni Rifa versus pendeta Esra Soru, Uni Rifa versus pendeta Paparangi, pendeta apa saja, Josias Lengkong. Silakan kakak cari di YouTube. Cari di situ. Baru kasih tahu ini. Saya pernah konfirmasi sama mereka. Sudah. Kakak, beta tidak ada masalah dengan iman kakak. Tapi beta cuma pengen pintar. Macam mana saya mau pintar kalau baca kitab kakak? Di satu sisi dia bapak tiri, di satu Bagaimana sisi kalau katanya ibu anak kandung. Bagaimana kalau ibu tinggal wahyu-wahyu kan tidak kotak-katik tidak bisa mengerti bro. Tidak boleh. Kita baca dulu. Orang Islam tidak boleh mengotak-ngatik kitab orang lain. Justru kenapa kita bertanya? Karena kita belajar. Karena Kami punya sudahlah. kitab itu Saya punya. kitab sejarah bro. kitab. Bukan wahyu yang kamu. Bukan kamu Kitab punya yang sejarah. punya kotak-katik. Udah, Kitab sejarah udah dari final. telusuri. Udahlah, sudah. Berat ini saudara-saudara. Aduh, sudah. Kalau Kasihan. Anda tidak Akui memahami, sejarah. Ya sudah. Anda tidak memahami, Anda Kitab jangan kakak sejarah. kotak-katik. Kitab kakak kitab sejarah. Anda baca di kitab Taurat kan tidak? Sudah pernah baca? Apa ini? Ya, Itu tidak kan ada saya kitab keluar Taurat. dari Mesir. Tidak ada bapak. Tidak ada kitab Taurat. Ada sudah itu. Tidak ada lagi kitab Taurat. Di kitab Taurat sudah terada. Di mana itu? Tapi Yang mana ada cuma ada kitab yang diklaim sebagai Taurat. Yang sudah bercampur. Kita Sudah bercampur. kita tidak sedang bahas sejarah, Pak. Kita tidak sedang bahas sejarah. Kitab suci, Pak. Saya Kalau tanya kamu kakak bingung dari di tadi yang kakak tidak mau awal menjawab. tidak Tapi bisa kakak- tarik yang di kakak sama belakang. seperti Kalau yang di laki-laki belakang kamu tadi tahu memposting baru tarik saya. yang di awal. Kakak, kalau Karena kakak sisi tidak lain mau yang tadi menunjukkan bu- saya ke jalan yang benar, kakak diam saja sudah. Biasa diskusi dengan yang lain. Ini buang-buang waktu saya tahu. Tanya Kristen nih, tanya Kristen. Ya. Ya, tanya silakan. Jadi Yesus punya bapak kandung atau enggak nih? Bingung nih saya nih. Soalnya di kitab kalian dikatakan dia punya silsilah. Terus dia dari keturunan Daud atau sperma. Mana yang betul nih? Atau jangan-jangan gini nih, jangan-jangan badannya hasil peranaan manusia, rohnya adalah anak Tuhan. Nah, masuk akal juga sih, ya kan? Masuk akal kayak gitu kan? Kan gitu. Tapi berbenturan dengan Yohanes 1:14. Firman jadi manusia soalnya. Agak bingung kita memang. Saya pengen pintar baca kitabnya orang Kristen, tapi cara pintar-pintar saya bingung. Siapa yang bisa ngajarkan saya ini? Coba. Kalau terada yang bisa menjelaskan saya, macam mana mau dibaptis si J ini kembali? Si J ini kan mana tahu bisa dibaptis ini. Gimana mau tahu? Roh Kudusnya nggak ada sama Uni. Nggak ada Roh Kudus, Uni. Wah, tanya diam. Udah yang serius diskusi Kau makanya. baca, kau baca situ. Bapak. Kalau kamu tak katik itu memang saya telusuri tapi Diskusi itu Pak tidak untuk semua orang. Kalau Bapak mengerti substansi diskusi boleh. Kalau tidak mengerti jangan. Kenapa? Nanti Bapak dimaki orang Kristen gara-gara Bapak nggak mampu menjawab. Saya punya kitab, kok mau saya mau tidak mengerti bagaimana? Aneh kan? Ya, loh. Masa Bapak orang lain mau mengerti bahasa saya sendiri Berarti tidak Bapak mengerti? mengerti? Berarti Bapak nggak mengerti? Betul mengerti Bapak? Itu sudah bicara sudah. Oke, kalau gitu Ya, saya tolong punya jelaskan kitab, saya kepada saya. mengerti. Ya udah saya tanya. Lukas pasal 3 nomor 23 coba Kakak baca dulu. Kita masih bahas tentang Ibu baca di situ. katanya kamu Saya punya tidak bawa, kitab. saya di Tapi luar. minta tolong saya. Saya di luar, Jadi saya di kakak- luar. Kakak Saya di bilang luar. begini, Saya di Adek tempat. nanti kita
Nanti kita makan abang yang bayar. Tahu-tahu di tempat makan adek pakai duit adek dulu. Kakak ini. Maksudnya ibu tolong baca atau ibu kasih tunjuk datanya. Ibu kasih Mentang-mentang tunjuk wajah saya Bible-nya, baru polos saya begini. baca. Saya polos begini, muka ditipui laki-laki terus. Hei, tunjukkan Bibelnya, saya benar saya bisa baca di luar. Ya udah, saya bacakan. Mentang-mentang Ya. wajah polos begini, ditipu-tipu laki-laki pun saya mau pula. Begitulah perempuan ya. Kadang-kadang kami Aneh-aneh ditipu sekali. sama laki-laki. Nih. Harus. Nih saya tanya ya, katanya kakak mengerti dengan kitab kakak. Saya pengen paham. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Pertanyaan saya, pertama, anggapan orang ini siapa orangnya? Kerabat dekat, orang jauh, orang nggak dikenal, ODGJ, orang normal, orang sakit apa? Dan pendapat orang ini bahwa dia anak Yusuf ini anak tiri, anak kandung atau anak angkat? Tolong jelaskan saya, Pak. Terima kasih. Nih, Lukas pasal 3 nomor 23. Menurut anggapan orang, pertanyaannya ada dua. Orang ini orang sehat, orang normal, tetangga dekat, tetangga jauh, kerabat, orang-orangan, orang-orang sawah, atau orang tapi setengah orang, setengah manusia, mutan, siluman, kita nggak tahu. Tolong jelaskan. Terus. Silakan. Ya. Silakan jelaskan ke saya. Jadi menurut tanggapan itu Injil Lukas toh? Halo. Betul. Ibu. Injil Lukas. Betul. Ya ibu menurut tanggapan. Jadi begini ibu. Lukas dia bukan salah satu murid dari Yesus yang dipilih. Dia di luar dari murid yang dipilih Yesus. Pertama kali ia sebut Theophilus yang mulia. Dia minta permisi untuk mencatat sejarah Yesus Kristus. Yang sah untuk menulis sejarah Yesus Kristus adalah Matius dengan Yohanes. Itulah murid yang sah untuk dipilih waktu jadi 12 murid. Dia bukan murid salah satu dari Yesus, tetapi dia adalah saksi Yesus. Dia juga ikuti Yesus di mana karena dia diutus, disuruh. Karena di situ ada penguasa-penguasa, makanya dia harus disuruh untuk mengikuti Yesus. Kakak bikin Sejauh mana ia berbicara, sejauh mana dia berada. Ibu mengerti kan tidak? Dia bukan salah satu murid Saya yang sah. tidak bertanya tentang Dipilih. Lukas. Adik bertanya tentang anggapan orang itu orang mana, kakak? Kerabat dekat, kerabat jauh, tetangga kah? Kalau ibu, ibu baca di Yohanes baru lebih mendetail itu. Saya Yohanes itu tanya baru kenapa saya mendetail itu. dibawa ke Yohanes? Aduh, ini bagaimana ini ibu ini? Aduh, seperti Saya domba liar yang betul ini. kata. Kita guna. Oh domba, saya dituduh-tuduh domba. Udahlah bapak aja yang bilang Tuhan bapak domba. Saya pula dikata-katain domba, enak aja nggak ada moral. Domba liar yang di hutan kita pakai. Manusia manis kayak saya Datang untuk disama-samain ke memakan domba ini. lagi. Enak aja, emang saya hewan ternak apa kayak bapak? Otak waras. Ini nggak sopan banget orang Kristen ya. Orang Kristen tuh kenapa nggak sopan ya? Kita dikatain dia domba loh. Tapi ketika kita bilang dia kafir, dia tersinggung. Kita dikatain binatang loh. Mentang-mentang dia ngatain Tuhannya kayak binatang, kita disamakan nggak boleh gitu loh, Pak. Ketawa lagi dia, Domba tuh liar. moral banget. Ya, langsung ibu masuk. Pak, Ke domba liar. Bapak mengatakan orang lain sebagai hewan itu menurut agama Bapak itu bermoral kah? Justru molar itu yang saya bilang. Ibu Enggak, menguasai bukan itu materi saya baru tanya. bisa ibu Di bisa. dalam agama Bapak Jangan ibu ambil mengatakan satu orang ayat lain saja, hewan Bu. itu Pak, kalau di kami umat Islam, kalau Allah kami yang mengatakan manusia itu ibaratkan hewan ternak, itu wajar karena Tuhan yang berbicara. Tapi kalau Bapak mengatakan kami binatang, saya nih seorang anak manusia, anak orang tua saya yang dihidupkan dengan cara baik, dihargai di keluarga, bahkan keluarga saya respect dengan saya nggak kenal Bapak, Ya, Bapak nggak kenal betul, saya, betul. tiba-tiba Ya. Bapak saya katakan saya binatang loh. Menurut Bapak itu bermoral nggak? Begini Bu. Pak dijawab. Kalau saya Bentar takut dulu Iya, kalau kita Pak. bicara moralitas nih, bentar dulu, Ya. maaf nih, saya tersinggung nih. Saya Ibu tanya dengar sama Bapak. dulu.
Saya tanya Ibu dengar dulu, dengar dulu, Bentar. dengar dulu. Dalam Dengar dulu. agama Bapak, Saya kalau saya tanya dulu, bentar dulu Bang satu ya, Abang belum diajak ngomong loh. Jangan Abang ikut-ikutan gak bermoral juga nih. Menghujat tidak pernah merasakan tersinggung. Nanti kita bahas, nanti kita bahas. Anda belum diajak Iya, bicara, iya. Nggak diajak Terus, bicara terus, aku terus, ikut, terus. nggak sopan banget nih orang nih. Bapak saya tanya. Ya, saya tidak mengatakan Bapak menghujat. lanjut, Kalau di lanjut. agama Bapak dikatakan itu bermoral ya nggak masalah. Kita tahu bagaimana moralitas agama Kristen. Yang saya tanya adalah, saya dengar dulu gimana Bapak mengerti. Kita belum masuk ke ranah diskusi lagi nih, karena saya harus lanjut meluruskan saja, ini. Ibu. Kalau di Iya, agama lanjut. Islam, kalau di agama Islam, ketika Allah yang menyamakan manusia dengan hewan ternak, itu wajar, karena Allah pemilik segala makhluk. Pertanyaan saya adalah, kalau di agama Kristen, manusia satu mengatakan manusia lain itu sama dengan binatang, itu bermoral atau tidak di agama Kristen? Biar kita tahu moralitas Kristen nih, silakan. Ibu, betul. Kalau kami menghujat manusia dengan manusia, kami rasa itu bermoral. Oke, Yang terima kami kasih. takut itu, Rekam, ya, teman-teman. Yang Bentar, kami bentar, takut, rekam. yang kami takut itu sampai Iya, kita sebentar. anak Oke, anak nggak apa-apa, Allah itu nggak karena apa-apa. berkuasa, Loh. tapi manusia dengan manusia biasa saja. Tuhan kalian juga kalian katakan binatang kok. Kami punya Yesus saja bilang anjing dengan babi jangan kasih pengertian sama mereka. Benar. Baik, teman-teman Itu. perhatikan ya. Jangan kasih Bapak mutiara, ini sudah- jangan kasih mutiara. Ya. Iya nggak Jangan apa. kasih mutiara sama anjing dengan Iya nggak apa-apa. Kami kan kita jujur, santai. Nanti sebis Justru loh di Pak, sini sebis ya. nanti Pak. Anda sebis bukan Ya. setruk lagi, sebis nanti Anda Pak ya. Iya, Aku bukan ini setruk, nanti- Pak. Bukan setruk, nanti sebis Pak, Anda sebis. Sabar ya, sabar pelan. Dengar baik-baik teman-teman. Kalau dalam agama Islam, kalau jangan Allah buang yang mutiara mengatakan, sama anjing dengan aduh, babi karena mereka tidak bermoral. Dengar sih. Saya lagi ngomong. Jangan buang mutiara Santai, kepada anjing Pace. dengan babi Santai, karena mereka Pace. tidak bermoral. Pace santai. Berarti menurut Bapak seluruh umat Islam itu kami anjing dan tidak babi? pusing. Tahu, Menurut hujat Bapak- manusia kami anggap itu Bapak- bermoral. Menurut Bapak- Ibu, Bapak saya tanya supaya baik-baik dia nih. bisa versikan, kembalikan dia punya sikap. Iya, saya tahu ajaran Iya. Bapak begitu. Jadi menurut Bapak seluruh umat Islam itu termasuk Pak Prabowo anjing. Anjing juga, Masya Allah, keren banget. karena dia tidak bermoral. Dia tidak bermoral. Pak Prabowo, Kita kau tahu. maaf. Bapak rekam Prabowo, maaf ya. Kasih tahu dia juga anjing. Pak Prabowo, Bapak Yang ini record. mengatakan, ya silakan direkod teman-teman, direkam. Pak sekali lagi katakan, menurut ajaran Bapak seluruh umat Islam itu binatang, termasuk Pak Prabowo. Silakan Pak, ulangi lagi Pak, biar kami tahu Yang bagaimana masuk ajaran Anda. Islam itu juga anjing karena apa? Mereka tidak bermoral. Oke. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman jangan ditiru ya. Kalau siap Yaudah, turunkan berpengetahuan ini, moral. orang ini sudah menghujat ya. Kita tidak Tiada mau manusia. kita sudah Seperti kami menghujat. punya Biar Tuhan saya Yesus. ngomong. Jangan buang Turunkan deh. Oke. Aduh. Nggak usah, nggak usah. Oke, saya ngomong. Dengarkan baik-baik. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam yang menonton, seluruh umat Kristiani yang menonton. Kita punya rekamannya. Live ini di live-kan langsung di YouTube saya. Itu kenapa dari awal saya selalu mengajak yang diskusi itu adalah orang yang mengerti, yang diskusi adalah orang yang memiliki pemahaman agama yang mantap, agar tidak terjadi penistaan seperti ini. Saudara kita tadi dari agama Kristen, dari daerah Papua. Fotonya kalian bisa lihat, akunnya bisa kalian sepil, kalian bisa cari tahu. Dengan terang-terangan mengatakan mewakili agamanya karena dia mengaku sebagai Kristen. Karena saya tanya ajaran Bapak, bukan pendapat Bapak tentang ajaran yang Bapak imati. Saya bertanya pendapat Bapak tentang ajaran Bapak. Dia mengutip ayat, jangan memberikan mutiara ke dalam mulut dogi dan guguk dan juga B2. Maka saya tanya, jadi menurut Bapak apakah seluruh umat Islam itu adalah B2 dan dogi? Maka Bapak tadi mengatakan betul, yang masuk Islam adalah anjing. Pak Prabowo gimana? Anjing. Maka mohon maaf kita tidak bisa lanjutkan diskusi dengan orang ini karena orang ini memiliki narasi kebencian dengan doktrin agama. Ingat, orang ini menggunakan doktrin agama dengan narasi kebencian karena dalam stigma dia seluruh umat Islam itu sama dengan binatang.
Saya sudah disclaim dari awal, kalau Tuhan yang mengatakan itu, urusan gue dong. Gue mau lebay kayak urusannya sama lu apa? Lu siapa ya? Ya, lu ada urusan di sini kan? Panjang sudah. Nggak bisa, Diskusi lah. perpanjang. Biar orang nggak, tenang dulu. Jangan atur saya. Kalian tidak punya hak atur saya kecuali kalian suami saya loh. Kalian tidak berhak atur saya kecuali kalian punya kontribusi dalam hidup saya. Di sini room Islam. Di room Komal ini segala kuasa telah diberikan kepada saya. Bahkan saya tuan di Komal ini. Saya bisa turunkan siapa yang saya kehendaki, bisa naikkan siapa yang saya kehendaki. Paham ya? Baperan, jangan baperan lah. Bukan masalah baper. Saya punya perasaan. Kau yang gak punya perasaan. Kau yang gak baperan terserah. Aku punya perasaan. Ketika presidenku dihujat, agamaku dihujat, aku wajar punya perasaan marah. Tahu kau? Kalau kau tenang presidenmu dikatakan binatang, urusan kau. Prabowo itu presidenku. Paham kau? Presidenku itu beragama Islam. Presidenku dalam agamaku wajib aku turuti dan aku hormati. Paham kalian? Wajar nggak aku marah kalau presidenku dikatakan binatang? Wajar. Kalau kalian nggak marah presiden kalian dikatain binatang, ya terserah kalian, urusan kalian. Aku nggak terima presidenku dikatain binatang gara-gara dia beragama Islam. Karena artinya kalian menampakkan bahwa agama kalian, menurut si orang tadi ya, menurut oknum tadi ya, bahwa dia percaya agamanya mengajarkan untuk menganggap orang di luar Kristen itu binatang. Termasuk Pak Prabowo, bahkan ditegaskan. Saya tanya Pak Prabowo juga karena dia Muslim, dia katakan iya. Saya tidak terima karena ini presiden kita, satu. Yang kedua, ini agama kita, kedua. Kalau Tuhan yang mengatakan itu kita maklumi sebagai ranah teologi. Tapi kalau orang yang mengatakan, apa kredibilitasmu mengatakan orang lain binatang? Validasinya apa? Itu loh. Jadi jangan kalian atur-atur saya memperpanjang ini justru harus diperpanjang supaya tidak ada lagi orang-orang sembarangan bicara tentang agama di Komal Public. Oke, udah ya, kita sapa tamu dulu Saya ya. tambah ya, nanti. Bapak Bentar ya. saya. Iya, kita sapa dulu. Nanti sabar J, biar ditambah sama yang Muslim dulu, sama Gus Adam juga kalau menambah-nambah. Oke, silakan. Jadi Silakan, gini. Bung Bayu. Kalau kita berbicara moral, lebih sungguh bermoral agama Islam. Bagaimana mungkin Anda membenarkan di agama Anda lebih bermoral sementara Tuhan Anda bunuh? Moralnya di mana? Gak ada moralnya. Bagaimana mungkin agama Anda itu punya moral sementara Tuhan Anda dibunuh, ditombak, diludahi, Anda ini dijingkrak-jingkrak di gereja? Anda katakan haleluya, haleluya, haleluya. Moralnya di mana? Gak ada moralnya sama sekali. Jadi jangan berbicara moral kepada agama Islam. Gak mungkin. Anda itu tidak punya moral. Yesus ditombak, diludahi, ditombak, dicambuk. Anda itu bersukaria di dalam gereja. Dan Anda malahkan, Anda ini berbahagia Yesus itu mati terkutuk, digantung di tiang salib, dibunuh. Mana moral Anda di dalam sisi agama? Gak ada. Ya. Orang Yahudi dan orang Romawi, bukan orang Nanti Kristen. ditanggapi Bang. Nanti ditanggapi setelah orang lain selesai bicara. Kita akan debat kusir kalau orang belum selesai Anda sudah potong. Anda dikasih kesempatan bicara kok nanti. Setiap orang di sini akan disuruh berbicara nanti kok. Ya silakan yang Islam yang lain yang mana yang mau menanggapi. Gus Adam juga boleh silakan. Terkait masalah membinatang-binatangkan orang, itu sebenarnya tidak diperbolehkan baik dari agama manapun. Kalau di dalam agama Islam itu sudah jelas, Rasulullah mengatakan apabila ada orang yang membinatangkan manusia, maka suatu saat di akhirat kelak Allah akan menunjukkan kepada dia dan menarik dia. Lihatlah itu manusia yang kau binatang-binatangkan. Apakah itu berbentuk hewan apa bagaimana? Kenapa engkau membinatangkan ciptaanku? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah dalam hadis kursinya seperti itu. Monggo yang lain. Oke, saya bacakan surat Al-Hujurat ayat ke-11 ya.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain. Boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, jangan kamu mencela orang lain. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan fasik sesudah iman. Nah, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Kalau Yesus mengatakan perempuan Samaria itu binatang, dalam teologi Kristen itu masih dimaklumi, dia Tuhan. Ya, kita tidak mempermasalahkan Yesus mengatakan orang lain sebagai binatang. Yang saya tanya, apakah orang Kristen mengatakan orang di luar Kristen itu binatang, itu bermoralkah? Biar kita tahu bagaimana moralitas dalam agama Kristen. Itu yang kita tahu. Agar apa? Kenapa kita harus tahu hal ini, teman-teman? Karena umat Islam tidak akan pernah tahu kalau tidak adanya penjelasan dari umat Kristen sendiri. Bagaimana kalian mau tahu? Coba, ternyata ngapain? Saya contohnya, saya datang ke rumah bapak tadi sebagai Kristen. Ngapain saya berkunjung ke rumah dia? Orang dia menganggap saya binatang kok. Jadi kan saya tahu sekarang, supaya lebih berhati-hati. Bagaimana saya bisa hadir ke tempat orang yang aku ajaran kasih, ternyata di otak dia mengatakan bahwa saya hewan ternak, saya binatang. Bahkan disetarakan dengan ANJIN. Kalau Al-Quran katakan mereka seperti hewan ternak, itu Allah berhak atas makhluknya. Bukan Allah yang ditanya, tapi kita yang ditanya. Itu loh. Nah, silakan disapa aja. Udah ada Pak Saifuddin nih, katanya mau diskusi sama saya sama Tante Mary nih. Kenapa kabarnya kok nggak jadi nih? Silakan jadi konfirmasi aja. Atau yang lain mungkin. Pak Saifuddin. Abi Saifuddin dibuka camnya dong. Biar ganteng ya, ketulungannya itu kelihatan. Kita kan melihat gitu. Ini baru sholat subuh saya. Sholat subuh, ngapain sholat subuh? Loh, sama saya lah. Mau kamu ngatur-ngatur sih? Bukan kan nanya, emang di Kristen ada sholat subuh? Abi ada aja bikin gawe. Gimana sih, Bu? Abi mah lucu ya. Abi mau lucu. Abi buka cam dong. Apa Ode? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abi udah, nanti kita ngobrol jangan sosok Islam. Abi udah Kristen, Abi. Ingat Abi, Tuhan Abi ada Yesus ya. Kita baca yang lain nih. Mana mulutnya Pak? Ya udah. Saya mau sholat subuh. Apa sih? Ya udah nanti. Boleh Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mampir sebentar, kamu. Diskusi aja, diskusi. Apa yang di Ya, sama Abi ini saya ada jadwal Bang Dewa. Rencananya mau diskusi dua arah. Sorry, saya ada telepon. Abi ghosting juga. Aku mah di-ghosting dulu sama orang Kristen, diajak debat sama Kiamat, aku ditinggal sama Kiamat. Diajak debat sama Justin Edo, nggak jadi. Abi juga begitu ninggalin gue. Apakah semenakutkan itu aku dengan data-data aku? Udah selesai. Buka dong camnya. Bentar dulu Pak Mika. Ini dia wajah muta. Gitu dong. Wajah muta ini. Kalau wajah mu'alaf gimana? Ya kita lihat wajah mu'alaf dong. Lihat wajah mu'alaf dong. Itu Bang Jay. Apa urusannya saya dengan mu'alaf? Gua kan lagi nggak apa-apa dong. Kalau wajah murtadin ini nih, ini permisa ya wajah murtadin nih. Kalau wajah mu'alaf nih di bawah. Iya di bawah. Iya. Jadi gimana Abi? Jadi kita diskusi hari Rabu. Nggak tahu. Saya naik juga karena kamu dengar dari bawah tadi. Sekarang aja tuh diskusinya hewan-hewanin. Nggak apa-apa, mau saya nggak apa-apa. Teruskan diskusi kayak begini supaya Indonesia berarti Abi sepakat kalau di agama Kristen itu ngata-ngatain orang dogi sama guguk itu bermoral dalam Kristen. boleh.
biarin aja. Sudah divalidasi sama pendetanya ya guys, emang gitu ajarannya Kacau lah. guys. Kalau mau kacau lu pulang lu. Jangan bikin rusuh dari sono. Lu pulang. Ngomong Berarti siapa? enggak, bentar, sekali lagi saya tekankan ya, teman-teman perhatikan, jemaatnya tadi bilang bahwa dalam agama Kristen ngata-ngatain orang lain sebagai binatang itu bermoral. Pendetanya yang juga murtadin, yang berilmu konon katanya nih, yang ditakuti katanya sama alam barzah nih ya, konon katanya nih, ternyata juga membolehkan. Itu ajaran Yesus emang begitu, bahwa orang Kristen tuh boleh ngata-ngatain orang Islam dogi gitu. Gitu aja ditanya, ngapain nanya begitu? Apakah Yesus begitu? Iya lah. Baper. Abi kan katanya Abi pendeta, Abi. Lalu Sebagai pendeta baper. kasih. Kalau sebagai pendeta kasih dong edukasi yang ilmiah sama jemaatnya. Katakan benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Nah itu Oh, ini Pak apa Pendeta tuh nih. baik itu. Yaudah, saya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta Yaudah. silakan. Ya. Abi Saipudin nongkrong di sini aja ya. Kalau menghujat, nah kita cabut bulunya ya. Lawan saya Oke. aja nggak apa-apa. Nih lawan Ya saya sama aja Bang nggak Dewa apa-apa. nanti sama Bang Dewa di Hatuna. Kalau mau. Kawan di tap layar kawan-kawan. Jangan lupa love koreknya dan di follow narasumber kita di atas biar diskusinya enak. Terima kasih. Itu di Saya belakang. turun dulu ya, saya Sus. Kita diskusi. Ayo kita diskusi. dulu. Enggak. Jangan kabur di sini aja. Takut. Yang turun monyet tuh. Yang turun monyet. Saya itu rasanya nggak pernah takut deh. Ayo kita diskusi. Ambil tema. Kita ke Dewa aja, kita ke Dewa aja. Sama bisa siapa sama dia aja. pun. Iya. Ayo boleh kita diskusi aja. Tidak pernah takut. Ternyata di dalam Kristen itu. Tunggu dulu, ada Yesus datang ini, ada Yesus datang, tunggu Ayo, dulu. kita Yesus aja diskusi, datang ayo. ini, ayo. Hati-hati komando deh. Bebas. Hati-hati komando. Mau bahas apa bebas. Terserah. Jaga-jaga aja. Mau bahas apa bebas. Nggak usah terlalu banyak. Kawan-kawan di Udah. tap layarnya kawan-kawan. Kalau nggak gini aja Bi, itu di belakang ada pohon cemara ya. Ada pohon cemara ya. Iya. Kita tahu bahwa yang namanya merayakan Natal itu dominan banget dengan yang namanya pohon cemara. Ya. Yang cemara itu nggak ada hubungannya sama Yesus. Kenapa yang didandanin itu, yang diberikan lampu itu bukannya kandang domba, malah pohon cemara yang nggak ada hubungan. Mestinya Oh, kandang gitu kambing ya? dong. Iya. Iya. Terus apa urusan kamu? Nah, sekarang kita hubungannya apa cemara sama Yesus? Nah, Hubungannya apa apa? urusannya dengan kamu, mulut kamu, begitu. Loh, kita Otak kamu bertanya apa loh. urusannya gitu? Kita bertanya di sini. Urusan otak kamu dengan agama kamu apa urusannya? Lah, kita di sini kan diskusi. Kenapa Nggak usah yang dirayakan diskusi. pada saat urusan otak kamu dengan mulut Kalau kamu. mau diskusi, hati kita kamu diskusi. dengan kitab suci kamu nggak ada urusannya. mau diskusi atau enggak? Bukan masalah itu. Pakai mulutmu, pakai otakmu. Baik, kita diskusi, ambil tema. Ambil tema Apa kita. urusannya dengan pohon cemara? Apa Justru urusannya? yang kita bingung, umat muslim di sini bingung ya. Dengerin Pada saat baik-baik ya. Gantian dong, Mengambil gantian. topik kok ngomong urusan cemara segala. Apa urusannya dengan bulan bintang? Apa Baik. urusannya dengan hewan-hewan? Baik. Dengan nabi Sekarang yang cabul? Baik, boleh ente. Janganlah kayak gitu. Boleh. Kan Nabi Kayak gitu. Sallallahu alaihi Ente nggak bisa diskusi. makanya saya turun mer. Ya, ente takut bukan? Takut ngomong dong. Abi turun. Kalau takut ngomong ya, kalau nggak bisa diskusi bilang ya. Nggak bisa diskusi ya? Ayo, Abi, saya Kasihan ente nggak bisa diskusi. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan urusan begini-begini kamu kait-kaitkan. Loh, Apa sih saya urusannya? bertanya. Ngapain Yesus itu ditanya? dilahirkan di kandang domba, betul? Kenapa pada saat itu Natal? ya kabur monyet, Mereka kabur itu monyet. yang turun babi. Do komen. Yang turun babi. Kamu, saya hanya mau naik karena Rifa, bukan kamu. Do Saya kan komen. tentang diskusi, Ayo. Ngapain diskusi?
Udahlah, kamu pasti kalah ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Internet Silakan ambil tema. menghancurkan agama kamu, Dul Komeng. Silakan ambil tema apa yang ente kuasai, gua ngikutin. Dengerin. Silakan. Cari aja di Google, banyak itu soal pencemaran. Tidak ada guna. Kamu sudah kalah dengan internet, menghancurkan nabi kamu itu. Sudah kebuka semua kelakuan nabi kamu itu. Yang mana kelakuan yang mana? Seperti ente pernah memfitnah kepada kami kalau Nabi Muhammad itu pernah bersetubuh dengan kambing, betul? Dan ayat itu ternyata ayat palsu. Ayat itu ayat palsu. Hadis itu hadis palsu, betul? Betul tidak? Kambing dulu. Ente yang salah di situ. Ente yang salah. Pada saat ente membawa yang namanya satu hadis, ternyata hadis itu adalah hadis palsu. Kami sudah membantah. Ada hadis palsu. Sudah membantah. Jelas itu. Oh, saya yang naik ke atas waktu itu. Berarti sama kamu Farhan. ngaku ya, ngaku. Betul ya, betul ya. Ente Ngaku. mengatakan Nabi Muhammad bersetubuh dengan kambing, betul? Tetapi ternyata pada saat kami cross check itu ternyata bukan. Hadisnya mengenai soal hadis haji, betul ya? Bukan. Kamu kok cross check di mana? Internet sudah Yang namanya kami berikan yang namanya satu ilmu kambing ya. di mana kami selalu menunjukkan hadis itu sahih, hasan, dan ternyata hadis yang ente katakan itu adalah hadis palsu buatan CP, betul? Betul? Ngaku tidak? Buatan CP apa? Ngaku tidak? Buatan CP. Tidak ngaku ente. Saya sudah bantah itu. Sama kambing. Saya sudah bantah. Bahkan kalau saya mau menghujat, Rebel 1928 itu mengatakan Yesus colok-colok keledai. Dia setubuh mayat colok dalam keledai. kubur. Dalam kubur. Martin Luther Namanya bukan beliau. Ente salah. Martin Luther mengatakan kalau Yesus itu melakukan yang namanya perzinahan di sumur sebanyak 3 kali. Turun aja, Itu Martin Luther. Yang turun monyet. Ya. Monyetnya turun nggak asik lu. Atau ada Bunda ikut. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mike Bonde ini kan seorang pendeta, nanti berdiskusi dengan Uli Rifa atau dengan Bang Dewa, Bang Bayu, Sama Bang Dewa aja, mau cari makan. Sama Aku Bang belum Dewa makan aja. soalnya. Oke, Uni makan dulu. Bentar, aku dulu. Aku kasih sebelum ke Bunda Ike dan yang lain, aku izin bicara sedikit. Oke, silakan. Oke, teman-teman begini. Diskusikan. Ya, Abang nanti dengan Bang Dewa ya. Kalau dengan saya Abang bertanya aja tentang Islam. Kecuali Abang punya ilmu, boleh diskusi 2 arah sama saya. Teman-teman perhatikan, saya ini sudah punya jadwal diskusi sebenarnya dengan 3 penantang. Yang satu penantang yaitu akun bernama Kiamat. Akun bernama Kiamat ini menantang saya dengan tema yang diusung dia ada 5 tema. Saya pilih tema pertama, judulnya transmisi kitab suci. Tapi akun yang berakun Kiamat ini justru memutuskan untuk berhenti, tidak melanjutkan diskusi dengan saya karena diminta memberikan seluruh data kepada panitia. Sementara saya sudah serahkan semua data. Ternyata akun bernama Kiamat ini tidak mau datanya diberikan kepada panitia, dan besar kemungkinan alasannya bisa jadi data tidak valid, data-data palsu, bisa jadi datanya data hoax. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu data valid, kenapa harus takut? Karena kita akademik ilmiah, justru semua data harus kita publish ke orang-orang dong. Nah, ternyata akun bernama Kiamat tidak berani menghadapi saya dengan alasan panitia meminta data dan ini akan merugikan pihak Kristen. Itu satu. Kemudian sebelum akun bernama Kiamat menantang saya dan akhirnya mundur, sebelumnya ada kesepakatan dengan akun bernama Justin Peter alias Pak Edo dari kalangan Kristen Tritunggal, salah satu pendebat juga, yang tadinya menyiapkan diri untuk diskusi sama saya. Dia bilang oke, bagus kita diskusi seperti itu di roomnya Kak Mary. Lagi-lagi dia mundur. Sebentar. Yang terakhir Pak Saipudin, teman-teman, harusnya hari ini saya Tuhan Pak Saipudin ini ke Kak Mary. Lagi-lagi dibatalkan. Apa Pak Saipudin ke Kak Mary? Kita takut lepasan. Maka Kak Mary berkata di komen dia, ya apa sih berani tentang Unifa diskusinya? Saya juga bertanya, ada nggak sih berdaya gitu ya? Untuk karena
ada yang bersama saya, ya udah deh saya serahkan sama saudara saya yang guru saya juga nih ya, yaitu Bang Dewa deh. Untuk apa ya? Mungkin untuk ya menginjili juga lah ya. Dan Bunda Ike juga ada di sini teman-teman. Kalau ada yang mau disampaikan Bunda Ike nanti silakan. Jay, Pandu ya. Uni mau izin makan dulu, lapar. Oke, makan dulu lah toh. Siap. Izin Bang Dedel, izin Pak Mike dengan saudara saya Bang Dedel. Beliau juga salah satu apologet kita, juga secara experience juga terlibat diskusi secara live atau langsung dengan orang-orang Kristen. Artinya secara kredibel dia punya experience diskusi dengan non Muslim. Artinya saya percaya menyerahkan forum ini kepada Bang Dewa ya. Silakan. Di sini juga ada Gus Adam sebagai umat Islam dan juga ada Bang Bayu sebagai para mualaf dan ada Bunda Ike sebagai yang bisa memandu Jai nanti kalau Jai salah sebut ya. Silakan Pak Mike. Di room kami ini kami buat kenyamanan buat kalian non Muslim asal kalian nggak menghujat. Kalau menghujat mohon maaf ya. Ada tempat, oke. Izin untuk makan dulu. Baik, silakan Uni, selamat makan yang banyak.